Pria tampan kaya raya ini sakit dan minta dirawat di rumah. Malah jatuh hati pada perawat cantik yang merawatnya. Tiba-tiba sakit. Rehan Arsyad menatap layar presentasi di ruang rapat gedung kantornya. Tangannya gemetar sedikit saat memegang pena, dan kepala terasa berat. Meski tubuhnya sudah memberi sinyal, Rehan mencoba menekan rasa lelah itu. Ia selalu dikenal sebagai pria tangguh yang jarang menunjukkan kelemahan. Tapi hari itu tubuhnya seolah mengkhianatinya. "Rehan, apakah kau baik-baik saja?" tanya Aswin, kolega sekaligus teman dekatnya, sambil menaruh tangan di pundak Rehan. Rehan tersenyum tipis, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Hanya sedikit pusing, tidak apa-apa," jawabnya sambil mencoba berdiri. Tapi dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia menundukkan kepala, merasakan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Sekejap ia merasa pandangannya kabur, tangan dan kakinya melemah. Para eksekutif yang hadir mulai memperhatikan, dan suasana rapat yang biasanya formal kini dipenuhi rasa khawatir. Aswin segera memanggil asistennya, dan mereka memutuskan untuk membawa Rehan ke dokter pribadi yang sudah lama menangani kesehatan Rehan. Dalam perjalanan menuju mobil, setiap langkah terasa berat, dan Rehan harus berpegangan pada dinding gedung untuk menstabilkan diri. Di ruang praktek dokter, Rehan diminta duduk di kursi empuk. Dokter menatapnya dengan serius. "Rehan, tekanan darahmu tinggi, detak jantung tidak stabil, dan tubuhmu terlalu lelah. Aku menyarankanmu istirahat total di rumah. Tidak ada rapat, tidak ada pekerjaan hari ini," kata dokter sambil menulis resep obat dan catatan medis. Rehan menghela napas panjang, menatap jendela dan merasakan kesadaran bahwa dirinya tidak bisa menyepelekan kondisi tubuhnya. Sebagai pria yang terbiasa memimpin perusahaan, menyerah pada sakit rasa asing dan menakutkan. Tapi kali ini, ia sadar bahwa tubuhnya butuh perhatian lebih dari sekadar obat dan kerja keras. Aswin menepuk bahunya. "Kau harus dengar dokter, Ray. Rumahmu akan jadi tempat yang aman untuk sembuh. Aku akan urus semuanya di kantor." Rehan akhirnya mengangguk, sedikit lega tapi masih merasa canggung. Ia belum tahu bahwa keputusan untuk istirahat di rumah itu akan mengubah hidupnya, dan mempertemukannya dengan seseorang yang akan membuat hatinya berdebar lebih kencang daripada presentasi bisnis manapun. Perawat cantik yang akan merawatnya dengan penuh perhatian. Perawat dipanggil. Pagi itu, rumah Rehan terasa sunyi. Suara jam dinding berdetak menjadi teman satu-satunya. Sementara Rehan masih terbaring di sofa ruang tamu, tubuhnya lemas dan wajah pucat. Pagi yang biasanya penuh dengan agenda dan telepon penting kini hanya diisi dengan hembusan napas berat dan rasa malas yang jarang ia rasakan. Pintu depan berbunyi, dan seorang wanita muda memasuki ruang tamu dengan langkah mantap tapi lembut. Ia mengenakan seragam perawat berwarna putih bersih, rambut hitam panjang diikat rapi, dan wajahnya memancarkan aura profesional sekaligus ramah. "Selamat pagi, Pak Rehan. Nama saya Alisha Putri. Saya akan merawat Anda sesuai instruksi dokter," sapanya dengan suara lembut tapi tegas. Senyum hangatnya membuat ruangan terasa lebih hidup. Rehan mengangkat kepalanya sedikit. Mata birunya menatap Alisha dengan campuran rasa penasaran dan sedikit kagum. Ia terbiasa dikelilingi oleh asisten dan staf yang formal, tapi ada sesuatu tentang cara Alisha menatap dan tersenyum membuat hatinya terasa aneh, hangat, tapi juga penasaran. "Terima kasih, Alisha," jawab Rehan dengan suara serak, mencoba duduk lebih tegak. Namun tubuhnya memberontak, membuatnya hampir jatuh kembali ke sofa. Alisha segera sigap, meletakkan tangan ringan di punggung Rehan untuk menopang, sambil membawa tas medis berisi obat, termometer, dan beberapa perlengkapan kesehatan. "Santai saja, Pak. Saya di sini untuk memastikan Anda nyaman dan cepat pulih." Dengan cekatan, ia mulai memeriksa tekanan darah Rehan, mengambil suhu tubuh, dan mempersiapkan obat yang diresepkan dokter.
Setiap gerakannya penuh perhatian, namun tetap profesional. Raihan memperhatikan setiap detail, gerakan tangan Alisha yang luwes, cara ia menata obat dengan rapi, hingga cara ia berbicara lembut namun jelas. "Apakah Anda ingin saya menyiapkan air hangat untuk minum obat?" tanya Alisha. Matanya menatap Raihan dengan ekspresi yang membuatnya merasa dihargai. Raihan tersenyum tipis. Hati terasa aneh. "Ya, tolong. Terima kasih, Alisha." Selama beberapa menit berikutnya, Alisha membantu Raihan minum obat, menyiapkan selimut hangat, dan menata ruang tamu agar nyaman untuk istirahat. Suasana yang biasanya terasa dingin dan formal kini menjadi hangat, meski masih ada ketegangan karena Raihan belum sepenuhnya sembuh. Saat Alisha menepuk ringan bahu Raihan untuk memastikan posisinya nyaman, Raihan menatapnya sejenak. "Anda, perawat yang berbeda," ucapnya setengah bercanda, setengah serius. Alisha tersenyum, sedikit menunduk. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan Anda cepat pulih. Itu saja." Namun Raihan merasakan sesuatu lebih. Perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan hanya dari seorang perawat. Dan ia sadar, kehadiran Alisha di rumahnya bukan hanya soal kesehatan fisik. Ada sesuatu dalam caranya merawat yang mulai menyentuh hatinya. Hari itu, Raihan mulai menyadari bahwa istirahat total di rumah, yang awalnya terasa membosankan, bisa menjadi pengalaman yang berbeda. Sebuah pertemuan yang tak terduga dengan seorang wanita cantik, penuh perhatian, dan profesional, perlahan mulai menorehkan rasa penasaran dan, mungkin sesuatu yang lebih. Kesalahpahaman awal. Hari kedua Raihan berada di rumah, tubuhnya mulai sedikit lebih bugar, tapi pikirannya masih penuh dengan rasa tidak sabar. Ia terbiasa memegang kendali dalam segala hal, dan sekarang harus bergantung pada perawat. Perasaan yang sama sekali asing baginya. Alisha memasuki ruang tamu dengan tas medisnya. Senyumnya tetap hangat seperti kemarin. "Selamat pagi, Pak Raihan. Bagaimana tidur Anda tadi malam?" Raihan mengangkat bahu, menatapnya dari sofa. "Lumayan. Apa bedanya kalau Anda ada atau tidak?" Jawabnya dingin, tanpa menatap Alisha lebih lama. Alisha hanya tersenyum tipis, tidak tersinggung. Ia menyiapkan termometer dan obat dengan tenang. "Perbedaannya, saya di sini untuk memastikan Anda cepat pulih, Pak. Itu saja." Raihan menarik napas panjang, merasa terganggu oleh sikap sabar dan ramah Alisha yang tidak berubah meski ia cuek. Sepertinya semua ini hanya formalitas, ya? Perawat datang, minum obat, tidur, selesai. Tidak ada yang spesial, ucapnya, setengah mengejek. Alisha menatap Raihan, namun tetap tenang. "Pak Raihan, setiap pasien berbeda. Apa yang terlihat sederhana bagi satu orang, bagi orang lain bisa sangat berarti. Saya di sini bukan hanya formalitas, tapi untuk memastikan Anda merasa diperhatikan dan nyaman." Raihan menoleh, menatap Alisha dengan mata sedikit melebar. Ada ketulusan dalam suaranya yang sulit ia abaikan, meski hatinya masih enggan percaya. "Perhatian? Saya punya staf di kantor yang bisa melakukan hal yang sama. Jadi, mengapa Anda berbeda?" Alisha menutup tas medisnya sejenak dan menatap Raihan dengan serius tapi lembut. "Karena saya tidak hanya melakukan tugas. Saya peduli pada proses penyembuhan Anda. Itu berbeda dari sekadar mengikuti protokol." Raihan memutar bola matanya, mencoba menutupi rasa kagum yang tiba-tiba muncul. Ia tidak suka mengakui bahwa seorang perawat muda bisa membuatnya merasa sedikit tergerak. Kita lihat saja nanti," katanya singkat, mencoba terdengar acuh tak acuh. Selama beberapa jam berikutnya, Raihan tetap bersikap dingin dan cuek. Ia menolak beberapa saran Alisha, menyeringai ketika ia menyuapi obat, dan bahkan berkomentar sinis tentang makanan sehat yang disiapkannya. Namun Alisha tetap sabar. Ia menepuk bahu Raihan ringan ketika ia tersandung saat berdiri, dan menyiapkan minum hangat tanpa satu keluhan pun.
Sikapnya tidak berubah meski Rehan jelas menunjukkan ketidakpercayaan dan sikap dinginnya. Di dalam hati Rehan, ia mulai menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah. Meski ia bersikap sinis, Alisha tidak tergoyahkan. Ia tetap profesional, sabar, dan hangat. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan dari staf kantor manapun perlahan mulai muncul. Sebuah rasa penasaran yang sulit ia abaikan. Hari itu berakhir dengan Rehan merenung di sofa, menatap Alisha yang sedang menata ruang tamu. Ia tidak mau mengakuinya, tapi kesabaran dan keramahan perawat itu mulai menembus dinding hatinya yang keras. Pertolongan pertama. Pagi itu, sinar matahari lembut menembus tirai rumah Rehan, menerangi ruang tamu yang biasanya hampa dengan nuansa hangat. Rehan masih terasa lemas, tubuhnya menolak untuk bangkit, sementara pikirannya sibuk memikirkan pekerjaan yang tertunda. Alisha datang membawa nampan berisi obat, air hangat, dan sarapan ringan yang diraciknya dengan cermat. Senyumannya tetap menenangkan, namun matanya penuh fokus pada kondisi Rehan. "Selamat pagi, Pak Rehan. Saatnya minum obat dan sarapan sedikit agar tubuh Anda lebih bertenaga," ucap Alisha sambil menata nampan di meja dekat sofa. Rehan menoleh dengan suara serak, setengah menggerutu. "Aku bisa melakukannya sendiri, kau tahu." Alisha menatapnya lembut, tanpa tersinggung. "Saya tahu, Pak, tapi kalau saya boleh membantu, ini akan lebih nyaman untuk Anda. Tidak ada salahnya dicoba." Rehan menatap Alisha sejenak, merasa aneh dengan rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia jarang membiarkan seseorang merawatnya dengan cara yang tidak formal. Tapi ada sesuatu tentang Alisha, tentang senyumnya, gerakannya yang hati-hati, dan nada suaranya, yang membuatnya ingin menerima bantuan itu. Dengan sedikit ragu, Rehan membuka mulut saat Alisha menyuapi obat pertamanya. Sentuhan tangan Alisha ringan namun mantap, memastikan Rehan tidak tersedak. "Bagus, Pak, perlahan saja," ucap Alisha sambil menepuk bahu Rehan ringan setelah selesai. Rehan menatap tangannya sendiri, lalu menatap Alisha. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, perasaan tersentuh, campuran kagum dan hangat yang mulai merayap di hatinya. Ia jarang merasa diperhatikan dengan cara seperti ini. Selanjutnya, Alisha menyuapi sarapan ringan, telur rebus, roti panggang, dan jus segar. Setiap suapan diberikan dengan lembut, diselingi komentar ringan agar Rehan tersenyum. "Roti ini baru dipanggang, Pak. Harus dicoba sebelum dingin," kata Alisha sambil tersenyum. Rehan tersenyum tipis, menahan rasa gugup yang entah dari mana datangnya. Enak, memang. Kau, perawat yang berbeda," ucapnya setengah bercanda, setengah jujur. Alisha menunduk sedikit, menatap mata Rehan. "Saya senang Pak menyukainya," jawabnya lembut. Selama beberapa menit berikutnya, Rehan mulai menyadari bahwa perhatian kecil seperti ini, membantu minum obat, menyiapkan sarapan, menepuk bahu saat ia kesulitan, bukan sekadar profesionalisme. Ada ketulusan di balik setiap gerakan Alisha, sesuatu yang membuat Rehan merasa diperhatikan, dihargai, bahkan nyaman. Ketika Alisha selesai membereskan nampan dan berjalan menuju meja kecil untuk menata perlengkapan medis, Rehan menatap punggungnya, hati terasa aneh. Ada rasa hangat yang tumbuh, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Hari itu, Rehan menyadari bahwa perhatian sekecil apapun bisa menembus dinding hatinya yang keras, dan ia mulai berpikir bahwa perawat cantik ini, Alisha, bukanlah sekadar seseorang yang merawat tubuhnya. Mungkin, tanpa ia sadari, Alisha mulai merawat hatinya juga. Obrolan malam hari. Malam itu, rumah Rehan sunyi. Lampu ruang tamu menyala lembut, menebarkan cahaya hangat yang memantul di dinding dan furnitur kayu gelap. Rehan duduk di sofa, selimut menutupi tubuhnya yang lemas, sementara Alisha duduk di kursi dekatnya, menata beberapa obat untuk malam hari. "Pak Rehan, apakah mau saya matikan lampu utama dan hanya menyalakan lampu kecil?"
Agar lebih nyaman tidur? Tanya Alisha dengan nada lembut. Raihan menggeleng perlahan. Tidak, biarkan saja. Aku tidak bisa tidur kalau terlalu gelap. Jawabnya sambil menatap Alisha dari sudut matanya. Alisha tersenyum tipis dan duduk dengan tenang. Sebagai perawat, ia terbiasa menjaga pasien tetap nyaman, tapi malam itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang mengalir di antara mereka, meski belum ada kata-kata cinta atau perhatian yang terlalu jelas. Pak Raihan, biasanya Anda suka musik atau buku sebelum tidur? Tanya Alisha, mencoba memecah keheningan. Raihan menghela napas panjang, sedikit tersenyum. Aku suka jazz, kadang klasik. Buku, kebanyakan biografi atau sejarah, jarang fiksi. Kau sendiri? Alisha menatapnya dengan mata berbinar. Aku suka novel ringan dan musik pop juga. Tapi kadang jazz membuatku rileks. Sepertinya kita tidak terlalu berbeda, ya? Raihan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak terlalu berbeda, ya? Biasanya perawat sibuk dengan pasien. Jarang berbicara soal musik atau buku. Kau memang berbeda. Alisha tertawa kecil. Suara lembutnya menambah hangat suasana. Mungkin karena saya ingin membuat pasien nyaman, bukan hanya secara fisik, tapi juga suasana hatinya. Bicara soal hal-hal ringan bisa membuat malam lebih tenang, bukan? Raihan menatapnya. Hati terasa aneh. Ia jarang merasa nyaman dengan seseorang yang bukan bagian dari lingkaran bisnisnya. Dan Alisha, dengan senyum sederhana dan perhatian yang tidak dibuat-buat, memberikan rasa nyaman itu. Kalau begitu, terima kasih, Alisha. Ucapnya singkat, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Alisha hanya tersenyum, menunduk sebentar sebelum kembali menata obatnya. Sama-sama, Pak Raihan. Tidur yang nyenyak akan membantu tubuh lebih cepat pulih. Sejenak, ruang itu hanya diisi suara detak jam dinding, napas Raihan yang mulai lebih stabil, dan ketenangan yang perlahan mencairkan kekakuan malam. Raihan menyadari satu hal, meski hanya berbicara tentang musik dan buku, Alisha berhasil membuat hatinya sedikit lebih ringan, dan malam pertama sakitnya tidak terasa sepi seperti yang ia bayangkan. Ketika Alisha menutup botol obat terakhir, Raihan menatapnya lagi. Rasa kagum yang halus mulai muncul. Perhatian sederhana, kata-kata ringan, senyum yang tulus. Semua itu perlahan membuat Raihan sadar bahwa wanita muda ini lebih dari sekadar perawat. Ia mulai merasa ada ikatan yang tak bisa ia abaikan. Meski malam itu hanya diisi obrolan ringan. Senyum yang tak terlupakan. Hari itu sore, cahaya matahari lembut menembus jendela ruang tamu Raihan. Tubuhnya terasa lebih bugar dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Tapi ia masih terlalu lemah untuk beraktivitas sendiri. Alisha duduk di sebelah sofa, menata beberapa perlengkapan medis sambil sesekali menatap Raihan dengan senyum ramah. Raihan menatapnya diam-diam. Ada sesuatu tentang senyum Alisha yang membuat dadanya berdebar aneh. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan pada siapapun sebelumnya. Senyum itu hangat, tulus, dan menenangkan. Tidak dibuat-buat seperti senyum banyak orang di sekelilingnya. Saat Alisha menepuk ringan bahunya sambil berkata, "Bagaimana rasanya hari ini, Pak Raihan? Lebih baik?" Senyumnya terlihat lebih lebar, menampakkan gigi rapi yang menambah pesonanya. Raihan tersentak sedikit, tapi cepat-cepat menoleh seolah tidak ada yang terjadi. Hatinya terasa panas, dan ia merasa harus menenangkan diri. "Ya, lebih baik. Terima kasih, Alisha." Jawabnya, suaranya terdengar sedikit serak. Alisha mencondongkan tubuh, menatap Raihan sebentar sebelum menata obat malam. Gerakannya luwes dan penuh perhatian. Tapi matanya tetap memantau kondisi Raihan. Saat ia tersenyum kecil sambil berkata, "Saya senang Pak Raihan merasa lebih baik." Raihan merasa hatinya seperti tersentuh, tidak hanya karena kata-kata itu, tapi karena cara senyum itu dipadukan dengan ketulusan yang tak bisa ia abaikan. Raihan menoleh lagi diam-diam, memperhatikan setiap detail. Rambut Alisha yang tertata rapi,
Cara tangannya menata obat dengan hati-hati, dan senyumnya yang seolah mampu menenangkan semua kegelisahan di dalam dirinya. Dalam hati, Raihan tersadar sesuatu yang mengejutkan. Senyum seorang perawat muda bisa membuatnya merasa begitu hangat, bahkan membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia jarang memperhatikan wanita dengan cara seperti ini, apalagi seorang perawat yang selama ini hanya ia anggap sebagai profesional formalitas. Namun sekarang berbeda. Senyum Alisha tidak hanya menenangkan fisiknya yang sakit, tapi juga hatinya yang lelah karena tekanan hidup dan tanggung jawab besar. Ia merasa damai, nyaman, dan tergoda untuk selalu berada di dekat wanita itu. Alisha menutup tas medisnya sambil tersenyum lagi. Kalau tidak ada yang lain, Pak Raihan, saya akan menyiapkan obat malam dan membiarkan Anda istirahat. Raihan menatapnya. Hati berdebar dan bibirnya menegang ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia menahan diri, hanya mampu mengangguk pelan. Terima kasih, Alisha, ucapnya singkat. Tapi kali ini dengan nada yang lebih hangat dari sebelumnya. Saat Alisha berjalan ke dapur untuk menyiapkan obat malam, Raihan menatap punggungnya, merasakan sensasi aneh. Senyum itu, senyum yang sederhana tapi tak terlupakan, telah menembus dinding hatinya. Dan ia tahu, sejak saat itu, perhatian Alisha akan menjadi sesuatu yang sulit ia lupakan. Malam itu, Raihan tidak hanya belajar untuk menghargai istirahat, tapi juga mulai merasakan ketertarikan pertama yang perlahan tumbuh pada perawat cantik yang menemaninya melalui sakit dan kesunyian. Saat demam tinggi, malam itu, suhu tubuh Raihan naik drastis. Ia terbangun dari tidur dengan wajah panas, tubuh menggigil, dan napas terasa berat. Kepala terasa berat bagai tertindih batu besar, dan setiap gerakan membuatnya sakit. Alisha yang sedang menyiapkan obat malam, segera mendengar suara Raihan memanggil dengan suara lemah. Pak, Raihan? Raihan hanya bisa mendesah, mencoba menggerakkan tubuhnya tapi tubuhnya tak mau menurut. Alisha segera bergegas ke sofa. Wajahnya serius namun tetap lembut. Tenang, Pak Raihan, saya di sini. Jangan gerak dulu, ucap Alisha sambil membantu menata posisi Raihan agar nyaman. Tangannya menepuk bahu Raihan ringan, memberi rasa aman. Raihan menatap wajah Alisha yang bersinar di bawah cahaya lampu malam. Hatinya terasa hangat meski tubuhnya terasa lemah. Aku, panas, Alisha. Suaranya terdengar serak. Alisha menyiapkan kompres hangat untuk dahi Raihan dan memberikan segelas minuman hangat. Ini akan membantu sedikit. Pak, tarik napas perlahan. Ya. Raihan menerima minuman itu dengan tangan gemetar, dan Alisha menepuk tangannya lembut saat memberikannya. Sentuhan itu membuat dadanya berdebar aneh. Ia sadar, tanpa sadar ia merasa nyaman dengan kehadiran wanita ini. Setelah memastikan Raihan minum, Alisha duduk di samping sofa, menarik selimut menutupi tubuhnya dengan hati-hati, supaya lebih hangat dan nyaman. Jangan khawatir, saya akan tetap di sini sampai suhu tubuh Anda turun. Raihan menatap Alisha, sulit berkata-kata karena lelah. Tapi Alisha seakan mengerti, dan ia tersenyum lembut. Kalau mau, saya bisa membacakan cerita ringan, supaya pikiran Pak Raihan lebih tenang. Raihan mengangguk perlahan, dan Alisha mulai membaca cerita sederhana tentang petualangan lucu seorang tokoh yang selalu jatuh ke dalam masalah, tapi selalu menemukan jalan keluar. Suara Alisha lembut, ritmenya menenangkan, dan perlahan Raihan merasa kepalanya lebih ringan. Suaramu membuatku lebih tenang, ucap Raihan setengah bergumam, tak menyangka dirinya mengatakannya. Alisha tersenyum tipis. Matanya menatapnya hangat. Ia terus membacakan cerita sambil sesekali memeriksa suhu tubuh Raihan. Setiap gerakan, setiap kata, terasa begitu alami dan menenangkan bagi Raihan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rasa aman, hangat, dan tergantung pada seorang wanita yang dengan sabar merawatnya. Beberapa jam kemudian, demam Raihan mulai turun perlahan. Ia menutup mata, merasa nyaman, dan untuk pertama kalinya sejak sakit,
tidur nyenyak dengan rasa aman di samping seorang wanita. Di dalam hatinya, Raihan tahu satu hal, perhatian kecil, kesabaran, dan senyum Alisha bukan sekadar tugas profesional. Ada sesuatu di hati wanita ini yang mulai merasuk ke hatinya, dan ia tidak ingin melepas perasaan itu begitu saja. Malam itu, di tengah sunyi dan cahaya hangat lampu, Raihan menyadari bahwa ia tidak hanya sembuh secara fisik, tapi hatinya mulai terbuka untuk seseorang yang berbeda dari semua wanita yang pernah ia temui. Mata yang bicara. Pagi berikutnya, rumah Raihan sunyi kecuali suara burung di halaman. Raihan masih duduk di sofa. Selimut menutupi tubuhnya yang sedikit lemas. Alisha memasuki ruang tamu dengan nampan sarapan hangat. Langkahnya ringan dan tenang. Saat matanya bertemu dengan Raihan, ada sesuatu yang membuatnya terpaku sejenak. Mata Alisha hangat dan tulus, seolah membaca isi hatinya tanpa perlu kata-kata. Raihan merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak pernah menyadari bahwa sebuah tatapan bisa begitu menenangkan. Selamat pagi, Pak Raihan. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Tanya Alisha sambil meletakkan nampan di meja. Raihan menatap mata Alisha lebih lama dari biasanya. Ada ketulusan yang sulit ia abaikan. Tidak dibuat-buat, tidak formal. Hatinya terasa aneh, nyaman sekaligus bergelora. Lebih baik, berkatmu, jawabnya. Suaranya serak dan sedikit gugup. Alisha tersenyum lembut, tanpa berkata apa-apa. Namun tatapannya cukup untuk membuat Raihan merasa ada yang diperhatikan. Tidak hanya fisiknya, tapi dirinya secara utuh. Ia merasa, entah mengapa, bahwa di depan wanita ini ia bisa menjadi lemah, tanpa harus menutupi kepenatan atau rasa sakitnya. Saat Alisha mulai menata sarapan dan obat, Raihan menatapnya dari samping. Setiap gerakan Alisha luwes dan penuh perhatian. Mata yang menatapnya dengan hangat membuat Raihan mulai menyadari satu hal. Ia mulai bergantung pada kehadiran wanita ini. Bukan sekadar perawat profesional yang datang untuk tugasnya, tapi seseorang yang membuat hatinya tenang dan tubuhnya terasa nyaman. Alisha mencondongkan tubuh untuk menepuk bahu Raihan ringan sambil berkata, "Minum dulu obatnya, Pak. Tubuh akan lebih cepat pulih kalau istirahat dan makan teratur." Raihan menatapnya. Hatinya terasa hangat. Ia merasa aneh. Tiba-tiba ingin selalu dekat dengan wanita ini. Ingin merasakan tatapan mata itu lagi. Ingin diperhatikan dengan cara yang tulus dan lembut. Ia sadar, meski sakit masih melemahkan tubuhnya, hatinya kini mulai kuat karena perhatian Alisha. Dalam hening pagi itu, tanpa kata-kata panjang, tatapan mata Alisha telah berbicara banyak. Mata yang hangat dan tulus itu menembus dinding keras Raihan, membuatnya merasa nyaman, aman, dan sedikit bergantung padanya. Raihan menarik napas panjang, menutup matanya sebentar, dan mengakui dalam hatinya, ia tidak hanya membutuhkan perawatan fisik, tapi juga kehadiran Alisha yang begitu berbeda dari semua orang yang pernah ada di hidupnya. Membuka hati sedikit. Sore itu, hujan mulai turun pelan di luar jendela rumah Raihan. Suara rintik-rintik hujan menambah suasana hening yang nyaman di ruang tamu. Raihan duduk di sofa, selimut menutupi tubuhnya, sementara Alisha duduk di kursi dekat, menata obat dan segelas teh hangat untuknya. Raihan menatap jendela, menatap hujan yang jatuh, dan menarik napas panjang. Hatinya terasa berat, meski tubuhnya mulai pulih. "Alisha, bolehkah aku bicara sesuatu?" Suaranya terdengar lembut, agak berat. Alisha menoleh, menatap Raihan dengan penuh perhatian. "Tentu, Pak Raihan. Apapun yang ingin Anda katakan," jawabnya lembut, menepuk tangan Raihan ringan sebagai tanda dukungan. Raihan menunduk sebentar, memutar gelas teh di tangannya. "Kau tahu, meski aku punya segalanya, perusahaan, rumah besar, mobil mewah, aku sering merasa sepi. Tidak ada yang benar-benar mengerti aku. Banyak orang di sekitarku hanya tertarik pada status dan uangku." Alisha tetap diam, hanya menatapnya dengan mata lembut yang seolah berkata, "Aku mendengar, aku mengerti."
Kadang, aku ingin seseorang hanya ada untukku, tanpa peduli siapa aku di luar. Tapi rasanya itu sulit ditemukan. Rayhan melanjutkan, suaranya mulai bergetar pelan. Alisha mengangguk perlahan, tanpa menghakimi. Pak Rayhan, saya bisa mengerti perasaan itu. Banyak orang di dunia ini menilai kita dari apa yang kita miliki, bukan dari siapa kita sebenarnya. Tidak mudah menemukan orang yang tulus, katanya lembut. Rayhan menatap Alisha, hatinya tersentuh. Ada ketulusan dalam suara dan tatapannya, berbeda dari orang-orang yang biasanya hanya melihatnya sebagai bos kaya. Ia merasa nyaman membuka sisi rapuhnya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Terima kasih, sudah mendengarkan, Alisha. Rasanya lega bisa bilang ini pada seseorang, ucap Rayhan, sedikit tersenyum tapi matanya tetap serius. Alisha tersenyum tipis, menunduk sebentar. Tidak apa-apa, Pak Rayhan. Kadang bicara sedikit tentang hati membuat kita lebih ringan. Saya senang bisa ada di sini untuk mendengar. Sejenak, hening memenuhi ruangan, hanya diisi suara hujan dan detak jam. Rayhan menatap Alisha, hatinya terasa hangat. Ia mulai menyadari bahwa wanita ini, perawat yang selama ini menemaninya, tidak hanya merawat tubuhnya, tapi juga hatinya. Hari itu, Rayhan membuka dinding kecil yang selalu ia pertahankan di hatinya. Ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih manusiawi. Dan Alisha, dengan kesabaran dan ketulusan yang sederhana, membuatnya merasa aman untuk membuka hati, meski hanya sedikit, tapi itu sudah cukup untuk menumbuhkan rasa percaya yang lebih dalam. Tertawa bersama. Hari itu sore, hujan telah reda, meninggalkan udara yang segar dan aroma tanah basah. Rayhan duduk di sofa, masih mengenakan selimut tipis, sementara Alisha sedang menata beberapa obat dan teh hangat di meja sampingnya. Pak Rayhan, ini obat sore dan teh hangatnya. Semoga membantu, kata Alisha sambil tersenyum. Rayhan menatapnya, mencoba tersenyum tipis, tapi rasa lelah dan stres beberapa minggu terakhir masih membayang. Ia jarang benar-benar tertawa akhir-akhir ini, hidupnya selalu sibuk, formal, dan penuh tekanan. Alisha menatap Rayhan sebentar, lalu tiba-tiba berkata dengan nada main-main. Kalau Pak Rayhan tidak minum obat ini, saya khawatir tubuh Anda akan kabur sendiri, dan saya harus mengejarnya keliling rumah. Rayhan menatapnya dengan mata terbelalak sebentar, tidak percaya dengan lelucon sederhana itu. Lalu, tanpa sengaja, ia tertawa. Suara tertawanya ringan, hangat, dan jarang terdengar dalam beberapa minggu terakhir. Alisha tertawa pelan. Senyum lebarnya makin menawan. Lihat, itu jauh lebih baik daripada wajah kusut tadi. Rayhan masih menahan napas sebentar, terkejut dengan reaksi tubuhnya sendiri. Ia tidak hanya tertawa, tapi merasa lega. Seolah beban beberapa minggu terakhir tiba-tiba mencair. Ia menatap Alisha dengan kagum. Kau memang beda dari semua orang. Bisa membuatku tertawa di saat seperti ini. Alisha mencondongkan tubuh, menatap Rayhan dengan mata hangat. Kadang sedikit tawa lebih berharga daripada obat apapun, Pak. Bahkan untuk bos kaya raya sepertimu. Rayhan tersenyum lebih lebar kali ini. Rasa hangat merayap ke hatinya. Ia merasa nyaman. Entah bagaimana, kehadiran Alisha membuat dunia yang biasanya penuh tekanan terasa lebih ringan. Ia ingin momen seperti ini berlangsung lama, tertawa, bercanda, dan merasa hidup lagi. Sejak saat itu, tawa itu menjadi titik awal. Rayhan menyadari, wanita ini bukan sekadar perawat yang merawat tubuhnya, tapi juga mampu menenangkan jiwanya. Chemistry mereka tumbuh perlahan, dimulai dari sebuah lelucon kecil, senyum tulus, dan tawa yang tidak pernah ia sangka akan muncul di hari-hari sakitnya. Hari itu berakhir dengan Rayhan merasa lebih ringan, lebih hidup, dan sedikit bergantung pada wanita cantik yang berhasil membuatnya tertawa. Makan siang spesial. Siang itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela ruang makan,
menerangi meja yang sudah tertata rapi. Alicia menatap piring dengan hati-hati. Nasi hangat, ayam panggang dengan bumbu ringan, dan sayuran segar yang direbus dengan sempurna. Aroma masakan membuat Raihan perlahan merasa lapar. Sesuatu yang jarang ia rasakan saat sakit. Pak Raihan, ini makan siang Anda. Saya sudah menyesuaikan bumbu sesuai selera Anda, kata Alicia sambil meletakkan piring di hadapannya. Senyum kecilnya tampak tulus, namun ada kesan hangat yang membuat Raihan merasa nyaman. Raihan menatap makanan itu sebentar, lalu menatap Alicia. Kau ingat selera makananku? Tanyanya dengan nada sedikit terkejut. Alicia mengangguk. Tentu, Pak. Saya pikir tubuh Anda butuh makanan yang sehat tapi tetap enak, supaya cepat pulih dan tetap terasa menyenangkan. Raihan tersenyum tipis. Rasa hangat merayap di dadanya. Ia jarang merasakan seseorang begitu memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya, tidak hanya sebagai bos, tapi sebagai manusia yang juga butuh perhatian. Saat Alicia membantunya memotong ayam panggang, gerakannya luwes dan sabar. Coba makan sedikit dulu, Pak. Jangan langsung banyak, nanti perut kaget. Raihan mengikuti saran itu, dan setiap kali Alicia memberinya suapan, tangannya menyentuh ringan tangan Raihan. Sentuhan itu halus, tapi cukup untuk membuat jantung Raihan berdetak sedikit lebih cepat. Ia tersentuh, bukan hanya karena makanan itu enak, tapi karena perhatian yang begitu tulus. Ini benar-benar enak, Alicia. Rasanya seperti masakan rumah, bukan sekadar makan siang untuk pasien, ucap Raihan sambil tersenyum lebih lebar. Alicia tersenyum, sedikit menunduk. Saya senang Pak Raihan menyukainya. Saya percaya makanan yang disiapkan dengan perhatian bisa membantu tubuh dan hati lebih cepat pulih. Raihan menatap Alicia, hatinya terasa aneh. Ia sadar, ia mulai menantikan momen seperti ini, momen ketika seorang perawat bukan hanya merawat tubuhnya, tapi juga membuat hatinya terasa hangat dan diperhatikan. Siang itu berakhir dengan Raihan makan lebih lahap dari sebelumnya, sambil sesekali menatap Alicia. Ia menyadari satu hal, perhatian sederhana seperti menyiapkan makanan favorit bisa menembus dinding keras yang selama ini ia bangun, dan membuat hatinya perlahan membuka diri. Kejutan kecil. Sore itu, Raihan sedang duduk di ruang tamu, memeriksa beberapa dokumen ringan yang dibawa asistennya sebelumnya. Tubuhnya sudah jauh lebih sehat, tapi rasa lelah masih tersisa. Matahari senja menembus jendela, menciptakan cahaya hangat di ruangan. Tiba-tiba, Alicia masuk membawa sebuah vas kecil berisi bunga segar, lili putih dan mawar merah muda. Ia meletakkan vas itu di meja di depan Raihan dengan senyum lembut. Pak Raihan, ini untuk Anda. Saya pikir bunga bisa membuat suasana hati lebih baik, kata Alicia sambil tersenyum hangat. Raihan menatap bunga itu sebentar, lalu menatap Alicia. Hatinya terasa aneh, hangat, tersentuh, dan entah bagaimana, tersenyum sendiri. Ia jarang ada yang memberi perhatian sekecil ini dengan tulus. Bunga, untukku? Tanyanya. Suaranya terdengar lembut dan sedikit terkejut. Alicia mengangguk. Iya, Pak. Kadang hal-hal kecil bisa membuat kita merasa lebih baik. Dan saya ingin Anda merasa nyaman dan bahagia di sini. Raihan menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perasaannya mulai berubah. Senyum Alicia, cara ia menatap, kepedulian yang sederhana tapi tulus, semuanya membuat hatinya berdebar. Ia merasa dirinya mulai jatuh hati. Terima kasih, Alicia. Ini sangat berarti, ucap Raihan. Suaranya rendah tapi tulus. Ia mencondongkan badan sedikit, menghirup aroma bunga, dan tersenyum tipis. Tidak pernah ada yang melakukan hal seperti ini untukku sebelumnya. Alicia tersenyum lembut, menunduk sebentar. Saya senang bisa membuat Anda tersenyum, Pak Raihan. Itu yang penting bagi saya. Raihan menatapnya lagi, dan hatinya terasa hangat dari dalam. Perhatian kecil ini bukan sekadar bunga,
Itu adalah simbol kepedulian, ketulusan, dan sesuatu yang lebih dari profesionalisme. Ia sadar, wanita ini, Alicia, telah berhasil menembus dinding hatinya yang keras, dan mulai membuatnya jatuh hati tanpa ia sadari. Siang itu berakhir dengan Rayhan menatap bunga di meja sambil sesekali menoleh pada Alicia, tersenyum dalam hati. Sebuah kejutan kecil, tapi cukup untuk membuatnya menyadari satu hal. Ia tidak hanya menikmati perhatian seorang perawat, tapi mulai ingin berada lebih dekat dengan wanita yang tulus dan cantik ini. Rahasia masa lalu. Malam itu, hujan kembali turun pelan di luar jendela rumah Rayhan. Suasana hangat dari lampu ruang tamu berpadu dengan aroma teh hangat yang Alicia siapkan, menciptakan ketenangan yang langka bagi Rayhan. Ia duduk di sofa, selimut menutupi tubuhnya, sementara Alicia duduk di kursi dekat, menatapnya dengan penuh perhatian. Alicia, boleh aku bicara tentang sesuatu yang jarang kuberitahu orang? Tanya Rayhan, suaranya terdengar berat tapi tenang. Alicia mengangguk pelan, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tentu, Pak Rayhan, Anda bisa bercerita apapun. Saya mendengar tanpa menghakimi. Rayhan menarik napas panjang, menatap jendela sejenak sebelum menoleh ke Alicia. Dulu, aku merasa sendirian, meski selalu dikelilingi orang. Semua orang di sekitarku sibuk dengan kepentingan mereka sendiri, dan jarang ada yang benar-benar peduli. Aku sering merasa harus kuat sendiri, menutupi rasa kesepian dan tekanan pekerjaan. Alicia mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya lembut, hangat, tanpa sedikit pun tanda menghakimi. Pak Rayhan, aku mengerti. Banyak orang di dunia ini menilai kita dari apa yang kita miliki atau posisi kita, bukan dari siapa kita sebenarnya. Kesepian itu wajar dirasakan, meski tidak mudah diakui. Rayhan menunduk sebentar, kemudian menatap Alicia. Aku jarang bercerita tentang ini. Biasanya aku menahan diri, tapi entah mengapa, bersamamu aku merasa bisa berkata jujur. Tidak harus terlihat kuat sepanjang waktu. Alicia tersenyum lembut, menepuk tangan Rayhan ringan. Tidak apa-apa, Pak. Kita semua manusia, dan wajar memiliki sisi rapuh. Saya senang Anda bisa mempercayai saya. Rayhan menarik napas panjang, hatinya terasa sedikit lega. Ia merasa ringan, seolah sebagian beban yang selama ini ia pikul telah berkurang. Terima kasih. Alicia, kau membuatku merasa berbeda, seolah aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa topeng. Alicia menatapnya dengan hangat. Saya senang bisa ada untuk Pak Rayhan. Kadang seseorang hanya perlu didengar, tanpa harus dihakimi. Itu yang penting. Malam itu, hujan yang jatuh di luar jendela seolah menambah rasa damai di hati Rayhan. Ia sadar, wanita ini, Alicia, bukan hanya merawat tubuhnya, tapi juga hatinya. Perlahan tapi pasti, Rayhan mulai membuka diri, dan kepercayaan yang ia berikan pada Alicia membuat hubungan mereka semakin dekat, tulus, dan hangat. Rayhan tersenyum tipis, menatap Alicia, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendirian. Sentuhan lembut. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai, menebarkan sinar hangat ke ruang tamu Rayhan. Tubuhnya sudah lebih bugar, tapi masih sedikit lemah saat berdiri. Ia mencoba bangkit dari sofa, namun lututnya terasa goyah. Alicia segera menyadari hal itu dan sigap berdiri di sampingnya. Pak Rayhan, hati-hati. Saya bantu. Ucapnya lembut sambil menatap matanya. Rayhan menatap Alicia sejenak, menahan rasa aneh yang muncul di dadanya. Ia jarang membiarkan seseorang menyentuhnya, apalagi dengan cara yang begitu hati-hati dan penuh perhatian. Alicia meraih tangannya dengan lembut. Telapak hangatnya menempel pada tangan Rayhan. Santai saja, kita lakukan perlahan, katanya sambil tersenyum tipis. Rayhan merasakan getaran halus menjalar dari tangan mereka yang bersentuhan. Tubuhnya sedikit tegang, tapi bukan karena sakit,
melainkan karena sesuatu yang baru dan asing. Getaran itu aneh, menenangkan sekaligus membuat hatinya berdebar. Baik, aku rasa, Rayhan tergagap sebentar, mencoba menenangkan diri. Matanya menatap Alisha, yang tetap tenang, sabar, dan hangat. Tidak apa-apa, Pak Rayhan. Perlahan saja, kata Alisha sambil menopang tubuhnya sedikit, memastikan Rayhan stabil saat berdiri. Sentuhannya lembut, penuh perhatian, namun ada kehangatan yang sulit diabaikan. Saat Rayhan berhasil berdiri, ia menatap tangan mereka yang masih bersentuhan sebentar. Rasa aneh di dadanya semakin kuat. Getaran itu seperti memberitahu bahwa ada sesuatu yang berbeda antara dirinya dan perawat ini. Ia merasa nyaman, aman, dan tergoda. Alisha tersenyum tipis, melepaskan tangan Rayhan dengan lembut setelah ia stabil. Bagus, Pak Rayhan. Anda bisa berdiri sendiri sekarang. Ucapnya hangat. Rayhan menelan ludah. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia sadar satu hal, sentuhan sekecil ini, sebuah tangan yang menolong dengan lembut, telah menimbulkan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ada getaran berbeda yang membuatnya sadar. Perasaannya terhadap Alisha mulai berubah. Hari itu, Rayhan menatap Alisha dengan pandangan baru. Perhatian dan sentuhan sederhana ini membuat hatinya bergejolak. Ia tidak hanya merasa diperhatikan, tapi perlahan mulai jatuh hati pada wanita yang sabar, hangat, dan begitu tulus merawatnya. Perasaan yang mengguncang. Malam itu, Rayhan duduk di sofa ruang tamu, menatap cangkir teh hangat yang belum tersentuh. Hatinya bergejolak. Sepanjang beberapa hari terakhir, perhatian, senyum, dan sentuhan lembut Alisha terus membekas di pikirannya. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia mulai tertarik pada perawat itu. Namun perasaan itu membuatnya gelisah. Rayhan jarang membiarkan dirinya dekat dengan siapapun secara emosional. Ia takut salah langkah, takut perasaan itu membuatnya rentan, dan takut kehilangan kendali atas situasi yang selama ini ia kuasai. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumamnya pelan, menatap kosong ke arah Alisha yang sedang menata meja di seberangnya. Alisha tersenyum ringan tanpa menyadari pergolakan Rayhan. Matanya hangat dan tulus, dan setiap gerakannya membuat Rayhan semakin sulit menahan perasaan. Ia merasa nyaman, aman, dan tergoda. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rayhan menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Tidak boleh. Aku tidak boleh terlalu dekat. Ini salah. Aku harus tetap profesional. Pikirnya keras, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin ia berusaha menahan diri, semakin jelas perasaan itu hadir. Setiap tawa Alisha, setiap tatapan hangat, bahkan sentuhan lembut beberapa hari lalu, terus menghantui pikirannya. Hatinya seperti diguncang sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia membuka mata, menatap Alisha yang tersenyum padanya sambil menepuk meja kecil untuk menata teh. Rayhan merasa dadanya berdebar hebat. Ia sadar, perasaan ini bukan sekadar kagum atau rasa terima kasih. Ia mulai jatuh hati. Namun Rayhan menegakkan tubuhnya, menahan senyum yang ingin ia tunjukkan. Tidak boleh, terlalu jelas, bisiknya pelan. Ia ingin menjaga jarak, tapi hatinya memberontak. Malam itu, ruang tamu sunyi kecuali suara Alisha yang ringan dan aroma teh hangat. Rayhan duduk diam, menatap wanita di depannya dengan campuran kekaguman, keraguan, dan perasaan yang mengguncang. Ia tahu satu hal, hatinya mulai terbuka, dan perasaan terhadap Alisha semakin sulit diabaikan, meski ia berusaha keras menahan diri. Sebuah konflik batin yang manis namun berat mulai muncul, antara ingin dekat dan takut salah langkah. Rayhan menyadari, malam itu, bahwa perasaan ini akan mengubah segalanya, perlahan tapi pasti. Malam yang hening. Malam itu, angin sepau-sepau menyapu teras rumah Rayhan. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkelip lembut,
menciptakan suasana damai yang jarang dirasakan Raihan. Ia duduk di kursi teras, selimut menutupi bahunya, sementara Alisha duduk di kursi di samping, membawa termos teh hangat. "Pak Raihan, ingin teh hangat sebelum malam makin dingin?" tanya Alisha dengan suara lembut. Raihan mengangguk perlahan. "Iya, terima kasih, Alisha." Ia menerima cangkir teh dari tangan Alisha, menatap uap yang naik perlahan. Aroma hangat teh itu terasa menenangkan. Mereka duduk dalam keheningan sejenak. Hanya terdengar suara angin dan ranting pohon yang berdesir. Raihan merasa damai, sesuatu yang jarang ia rasakan di tengah rutinitas bisnis dan tekanan hidup. "Langit malam ini indah, ya?" Alisha berkata pelan sambil menatap bintang. Raihan mengangguk, menatap langit di atas mereka. "Ya, jarang aku punya waktu untuk benar-benar menatap bintang. Selalu sibuk, selalu ada urusan." Alisha tersenyum, menepuk tangan Raihan ringan. "Kadang, yang sederhana seperti ini, menatap bintang, duduk di teras, minum teh hangat, bisa membuat hati lebih tenang. Tidak semua harus rumit." Raihan menoleh ke arah Alisha, menatap wajahnya yang diterangi cahaya bintang dan lampu teras. Ada ketulusan, kelembutan, dan rasa hangat yang membuat dadanya berdebar. "Kau benar. Aku merasa damai," gumamnya. Alisha tersenyum tipis, menunduk sebentar sebelum menatapnya lagi. "Senang mendengarnya, Pak Raihan. Itu yang penting." Percakapan sederhana itu, tentang bintang, malam, dan keheningan, membuat Raihan merasa lebih terbuka. Ia tidak harus bersikap kuat atau menjaga jarak. Di samping Alisha, ia bisa menjadi dirinya sendiri, lelah atau lemah sekalipun, dan tetap merasa aman. Mereka duduk bersama, sesekali berbagi komentar ringan tentang rasi bintang yang terlihat atau cerita kecil tentang hujan sore tadi. Setiap kata, setiap tawa ringan, membuat jarak antara mereka semakin hilang. Raihan mulai menyadari bahwa kedamaian malam ini bukan hanya karena langit atau angin, tapi juga karena kehadiran Alisha. Saat malam semakin larut, Raihan menarik napas panjang, menatap bintang lagi, lalu menoleh ke Alisha. Hatinya terasa hangat, damai, dan entah bagaimana, sedikit lebih ringan. Malam yang hening itu, bagi Raihan, menjadi momen berharga. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sederhana bisa ditemukan di sisi seseorang yang tulus dan perhatian. Pertolongan tepat waktu. Siang itu, Raihan sedang duduk di ruang tamu sambil membaca dokumen ringan. Tiba-tiba, ia merasakan dada sesak, napasnya pendek, dan jantungnya berdetak cepat. Tubuhnya goyah, dan rasa panik mulai merayap. "Ah!" Raihan terbatuk, memegangi dadanya. Rasa sesak itu membuatnya sulit berbicara. Alisha, yang sedang menyiapkan teh di dapur, segera mendengar suara Raihan. Tanpa ragu, ia berlari ke ruang tamu. "Pak Raihan, apa yang terjadi?" Raihan mencoba menenangkan diri, tapi napasnya tersengal. Yes, sesak," jawabnya, suaranya serak dan panik. Alisha segera mendekat. Matanya fokus dan penuh perhatian. "Tenang, tarik napas perlahan, saya di sini," ucapnya lembut. Suaranya menenangkan sekaligus menegaskan kontrol situasi. Ia memegang tangan Raihan dengan lembut untuk memberinya rasa aman. Dengan sigap, Alisha menyesuaikan posisi Raihan agar duduk lebih tegak, memastikan udara masuk lebih mudah ke paru-parunya. Ia mengambil inhaler dan air minum, memberi instruksi dengan tenang tapi tegas. "Tarik napas perlahan, Pak. 1, 2, baik. Lagi. Mantap." Alisha membimbing Raihan dengan suara lembut dan penuh kesabaran. Raihan merasakan ketenangan mulai kembali. Setiap gerakan Alisha, setiap kata yang diucapkannya, membuat rasa panik sedikit demi sedikit berkurang. Hatinya berdebar bukan hanya karena sesaknya, tapi juga karena kepedulian tulus dari wanita ini, bukan sekadar profesional, tapi juga hangat dan lembut. Setelah beberapa menit,
Napas Rehan mulai stabil. Ia menarik napas panjang, menatap Alisha dengan mata lembut. Terima kasih. Alisha, kau cepat sekali, ucapnya dengan suara yang mulai normal. Alisha tersenyum tipis, menepuk tangan Rehan ringan. Itulah tugas saya, Pak Rehan. Saya senang Anda baik-baik saja sekarang. Rehan menelan ludah. Jantungnya masih berdebar. Ia sadar satu hal, dalam situasi genting seperti ini, perhatian dan kepedulian Alisha tidak hanya menenangkan tubuhnya, tapi juga hatinya. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh selama beberapa hari terakhir, rasa kagum, nyaman, dan hangat, semakin sulit ia abaikan. Sementara Rehan menenangkan diri, Alisha tetap duduk di dekatnya, menjaga jarak tapi selalu siap jika terjadi sesuatu lagi. Ada rasa aman yang belum pernah Rehan rasakan sebelumnya. Ia sadar, wanita ini bukan hanya perawatnya. Ia adalah seseorang yang mulai menembus hatinya, seseorang yang membuatnya merasa hidup dan diperhatikan. Momen sesak napas itu sekaligus menjadi momen Rehan menyadari bahwa perasaannya terhadap Alisha semakin dalam, dan kehadiran Alisha bukan sekadar kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan hati. Terima kasih yang tulus. Malam itu, rumah Rehan terasa lebih hangat dari biasanya. Lampu ruang tamu memancarkan cahaya lembut, menambah keheningan yang intim. Rehan duduk di sofa, selimut menutupi tubuhnya, sementara Alisha sedang menata beberapa obat malam. Setelah kejadian sesak napas siang tadi, Rehan merasa campuran lega, kagum, dan sesuatu yang lebih dalam. Ia menatap Alisha, mencoba merangkai kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Alisha, terima kasih, ucapnya pelan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ada nada berbeda, penuh ketulusan dan rasa hangat yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Alisha menoleh, tersenyum lembut. Sama-sama, Pak Rehan. Saya senang Anda baik-baik saja. Namun Rehan menatapnya lebih lama dari biasanya. Matanya tidak lepas dari mata Alisha, seakan mencoba menyampaikan lebih dari sekadar kata-kata. Ada rasa kagum, ketertarikan, dan kehangatan yang sulit ia sembunyikan. Bukan sekadar terima kasih biasa, gumam Rehan dalam hati. Aku benar-benar berterima kasih, dan aku ingin kau tahu itu. Alisha merasakan tatapan Rehan, namun tetap menatapnya dengan hangat dan sabar, tidak tergesa-gesa. Senyumnya lembut, seakan memberikan ruang bagi Rehan untuk mengekspresikan dirinya. Rehan menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa canggung tapi sekaligus ingin lebih dekat, ingin mengungkapkan lebih dari kata-kata. Tatapan itu, yang menempel lama pada Alisha, sudah cukup untuk membuat suasana di ruangan terasa berbeda, hangat, penuh perasaan, dan intim tanpa kata-kata romantis secara langsung. Alisha tersenyum tipis lagi, mencondongkan tubuh sedikit ke arah Rehan. Pak Rehan, jangan terlalu tegang. Hanya bersantai saja. Kita sudah melewati hari yang panjang. Ucapnya lembut. Rehan mengangguk, tapi hatinya masih berdebar. Ia sadar satu hal. Cara sederhana menatap dan menunjukkan rasa terima kasih bisa jauh lebih bermakna daripada kata-kata panjang. Malam itu, tatapannya yang lama menempel pada Alisha menjadi pengakuan yang tulus, bahwa ia mulai jatuh hati, dan perasaan itu semakin sulit ia sembunyikan. Dalam keheningan malam, cangkir teh hangat di meja terasa hangat di tangannya, tapi jauh lebih hangat lagi adalah kehadiran wanita di sampingnya. Rehan tersenyum tipis, sadar bahwa malam ini, rasa terima kasihnya bukan hanya tentang pertolongan Alisha, tapi juga tentang hatinya yang perlahan mulai terbuka. Perasaan yang muncul. Malam itu, rumah terasa sunyi. Lampu kamar Rehan dipadamkan. Hanya ada cahaya redup dari lampu koridor yang menembus sedikit jendela. Rehan berbaring di tempat tidur, menutup mata, tapi tidur tak kunjung datang. Pikirannya terus berputar. Satu nama yang terus muncul, Alisha. Senyum lembutnya, tatapan hangatnya,
sentuhan tangannya saat membantu Rehan berdiri. Semua hal kecil itu berulang dalam pikirannya. Kenapa aku terus memikirkannya? Gumam Rehan pelan, menahan napas. Ia merasakan dadanya berdebar cepat, dan jantungnya terasa hangat sekaligus berat. Ia teringat malam-malam sebelumnya, saat duduk di teras menatap bintang, saat Alisha membantunya makan, bahkan saat tatapan mata mereka bertemu di ruang tamu. Semua momen itu tiba-tiba terasa begitu berarti. Rehan menarik selimut lebih erat, menatap langit-langit kamar. Aku sadar. Aku sudah jatuh hati padanya. Bisiknya. Kata itu terasa asing, tapi benar. Ia tidak bisa lagi menolak perasaan itu. Setiap tindakan dan perhatian Alisha telah menembus dinding hatinya yang selama ini keras dan penuh ketahanan. Namun, bersama kesadaran itu muncul ketakutan. Tapi, aku harus menahan diri. Aku tidak boleh salah langkah. Aku harus tetap profesional. Pikirnya, mencoba menenangkan diri. Meski begitu, hatinya memberontak. Ia merasa nyaman, aman, dan tergoda oleh kehadiran Alisha. Rehan menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar rasa kagum atau terima kasih. Ini lebih dalam. Rasa yang membuatnya ingin dekat, ingin peduli, ingin melindungi, dan ingin diperhatikan sebagai manusia, bukan hanya sebagai bos kaya raya. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Namun bayangan Alisha tetap menempel di pikirannya. Senyumnya yang tulus, matanya yang hangat, dan kelembutannya yang membuatnya merasa hidup kembali. Malam itu, Rehan tidak tidur. Ia menyadari satu hal yang tak bisa ia sangka lagi. Hatinya telah jatuh pada Alisha. Dan sejujurnya, ia tidak ingin menolak perasaan itu, meski takut salah langkah. Sunyi malam terasa penuh dengan perasaan yang baru, manis, hangat, dan mengguncang. Rehan menutup mata sebentar, memeluk bantal, dan membiarkan hatinya merasakan getaran yang tak bisa diabaikan. Obrolan jujur. Sore itu, cahaya matahari hangat masuk melalui jendela ruang tamu. Rehan duduk di sofa, tangan memegang cangkir teh hangat, sementara Alisha duduk di kursi dekat, menatapnya dengan penuh perhatian. Alisha, aku ingin bicara tentang sesuatu. Rehan memulai. Suaranya lembut tapi ada ketegangan halus di nada bicaranya. Alisha mencondongkan tubuh sedikit. Matanya menatap Rehan. Tentu, Pak Rehan. Apapun yang ingin Anda ceritakan, saya mendengar. Ucapnya dengan suara hangat dan sabar. Rehan menarik napas panjang, menatap uap teh yang naik pelan. Meski terlihat semua orang iri dengan hidupku, perusahaan, rumah, dan semua hal yang kumiliki, sebenarnya, hidupku tidak selalu mudah. Aku sering merasa terjebak dalam ekspektasi, harus selalu tampil kuat, selalu diandalkan, tapi, di balik itu, aku sering merasa sendiri. Alisha tetap diam, matanya lembut, memberikan ruang bagi Rehan untuk berbicara tanpa tergesa-gesa. Pak Rehan, aku bisa mengerti. Tidak mudah menjalani hidup dengan tekanan yang terus-menerus. Meski orang lain melihatnya dari luar. Kadang yang terlihat sempurna dari luar, belum tentu nyaman di dalam. Katanya pelan, empati terpancar dari setiap kata. Rehan menatap Alisha, merasa lega karena bisa mengungkapkan sisi rapuhnya. Aku jarang bicara soal ini. Biasanya aku menahan diri. Tapi, bersamamu, aku merasa bisa jujur. Rasanya, lega bisa mengungkapkan apa yang kurasakan. Alisha tersenyum tipis, menepuk tangan Rehan ringan. Tidak apa-apa, Pak. Kadang hati kita butuh didengar. Dan aku senang kamu mempercayai aku. Itu berarti aku bisa ada untukmu. Rehan menelan ludah. Hatinya terasa hangat. Ia menyadari, Alisha bukan hanya seorang perawat yang merawat tubuhnya, tapi juga seseorang yang peduli pada hatinya. Ia merasa nyaman, aman, dan sedikit tergoda untuk membiarkan perasaannya mengalir lebih bebas. Terima kasih, Alisha.
Aku merasa lebih ringan sekarang. Hanya karena kau mau mendengarkan, ucap Rehan. Suaranya rendah tapi tulus. Alisha tersenyum lembut, menunduk sebentar sebelum menatap Rehan lagi. Pak Rehan, kadang perhatian sederhana dan mendengarkan bisa membuat hati lebih kuat. Aku senang bisa membantu. Obrolan itu berlangsung sederhana, tapi bagi Rehan, itu berarti banyak. Malam itu, ia mulai merasa bahwa membuka diri dan mempercayai seseorang, Alisha, bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, ia merasa lebih manusiawi, lebih hidup, dan lebih siap menghadapi perasaannya sendiri. Sore itu berakhir dengan kedamaian. Rehan duduk diam, menatap Alisha dengan rasa hangat di hatinya, menyadari satu hal, wanita ini bukan sekadar perawatnya. Ia mulai menjadi seseorang yang sangat berarti, bahkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Saat tertangkap basah. Siang itu, Rehan duduk di kursi ruang tamu. Tubuhnya masih sedikit lelah setelah beberapa hari pemulihan. Alisha duduk di sampingnya, membawa obat dan segelas air hangat. Ia bersiap menyuapi Rehan agar lebih nyaman. Pak Rehan, coba makan sedikit obat ini dulu, supaya lebih cepat pulih, kata Alisha lembut sambil menatapnya dengan mata hangat. Rehan mengangguk pelan, tapi baru beberapa suapan, tubuhnya mulai terasa berat. Tanpa disadari, kelopak matanya menutup, dan kepalanya miring, tertidur dengan posisi lemah di kursi. Alisha terkejut sejenak, kemudian menahan senyum tipis sambil menatap Rehan. Ia menunduk, memperhatikan dada Rehan yang naik turun dengan napas perlahan. Meski Rehan biasanya terlihat tegas dan kuat, saat ini ia tampak rapuh, manusiawi, dan begitu berbeda dari sosok bos yang ia kenal. Hatinya ikut tersentuh melihat Rehan yang lemah. Ia menyingkirkan beberapa helai rambut yang menempel di wajahnya. Sentuhannya ringan tapi penuh perhatian. Pak Rehan, istirahat saja dulu. Obatnya nanti kalau bangun, bisik Alisha lembut. Suaranya hampir seperti doa. Rehan yang tertidur itu sesekali bergerak ringan. Bibirnya bergetar seperti menahan rasa lelah. Alisha duduk diam, hanya menatapnya. Merasa ada sesuatu yang aneh di dadanya. Campuran rasa empati, kepedulian, dan perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Hatinya bergetar tanpa ia sadari. Rehan bukan hanya pasien, bukan sekadar bos yang kaya dan tampan. Saat ini, di depan matanya, Rehan terlihat murni dan rapuh. Dan melihat sisi itu membuat Alisha merasa semakin dekat dengannya. Ia menunduk sebentar, menghela napas pelan, lalu menepuk lembut tangan Rehan yang sedikit terulur dari kursi. Tidur yang nyenyak. Pak Rehan, nanti bangun, kita lanjutkan perawatan dengan lebih tenang, ucapnya pelan, seolah tidak ingin membangunkannya. Rehan tertidur pulas, dan Alisha duduk di sampingnya, menatapnya dengan hati yang campur aduk, antara ingin menjaga, ingin dekat, dan menyadari bahwa perasaannya untuk pria ini semakin kuat. Momen itu, sederhana tapi intim, membuat kedekatan mereka semakin terasa, bukan hanya sebagai perawat dan pasien, tapi dua hati yang mulai terhubung. Senyum rahasia. Pagi itu, cahaya matahari lembut menembus jendela kamar Rehan, menerangi meja kecil di samping tempat tidurnya. Alisha sedang menata obat-obatnya, memeriksa dosis dan waktu minum dengan teliti. Rehan duduk di tempat tidur, selimut menutupi tubuhnya, dan menatap Alisha dengan pandangan yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang hangat dan aneh di dadanya. Tanpa disadari oleh Alisha, Rehan tersenyum kecil. Senyum yang hanya untuk dirinya sendiri, rahasia, namun penuh makna. Senyum itu muncul karena ia merasa terhibur, nyaman, dan, lebih dari itu, hatinya terasa berdebar setiap kali melihat Alisha. Alisha menunduk sebentar, menatap pil dan cangkir air di meja. Ia tampak serius dengan pekerjaannya, tapi ada kelembutan dalam setiap gerakan tangannya. Rehan memperhatikan hal itu. Jantungnya semakin berdebar. Rasanya, aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini, gumam Rehan dalam hati.
Ia menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar kagum atau terima kasih. Ia mulai jatuh cinta pada Alicia, perawatnya yang sabar, tulus, dan selalu hadir dengan senyum menenangkan. Ia tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar, tapi tetap rahasia. Alicia tidak menyadari tatapan penuh perasaan yang menempel padanya. Rayhan menikmati momen sederhana ini, melihat Alicia bekerja, merasakan kehangatan hatinya, dan menyadari bahwa perasaan cintanya semakin jelas setiap hari. Sementara itu, Alicia menyelesaikan tugasnya, menatap Rayhan sebentar, tersenyum tipis, dan berkata lembut, "Pak Rayhan, obat sudah siap. Kalau mau, kita bisa mulai minum sekarang." Rayhan mengangguk, hatinya hangat. Senyum rahasia itu tetap terpasang di wajahnya. Senyum yang hanya ia simpan untuk diri sendiri, tanda kecil bahwa ia mulai benar-benar jatuh cinta pada wanita di depannya. Momen itu sederhana, tapi bagi Rayhan, itu sangat berarti. Ia menyadari satu hal, perasaan yang muncul kini bukan hanya rasa nyaman atau kagum. Ini perasaan yang dalam, tulus, dan tidak bisa ia sembunyikan lagi. Perasaan cinta yang perlahan tapi pasti mengambil alih hatinya. Sentuhan yang membuat gugup. Siang itu, Rayhan duduk di sofa dengan tubuh sedikit lelah. Sementara Alicia menyiapkan obat dan segelas air hangat di meja sampingnya. Ia hendak membantunya minum obat agar lebih nyaman. "Pak Rayhan, ini obatnya. Aku akan membantu supaya lebih mudah diminum," kata Alicia lembut sambil tersenyum. Saat Rayhan menunduk untuk mengambil gelas, Alicia secara refleks memegang tangannya sebentar untuk menuntunnya. Sentuhan itu ringan, singkat, tapi cukup untuk membuat Rayhan merasakan getaran yang aneh di dadanya. Ia menatap tangan mereka yang bersentuhan sebentar, dan jantungnya berdebar cepat. Bibirnya menahan senyum yang sulit ditahan, senyum rahasia yang mengungkapkan perasaan yang mulai menguasai hatinya. "Ah," gumam Rayhan pelan dalam hati, merasa gugup sekaligus senang. Ia jarang merasakan kedekatan fisik yang begitu sederhana tapi memicu emosi begitu kuat. Alicia menatapnya sebentar dengan mata lembut, tersenyum tipis, dan melepaskan tangan Rayhan setelah memastikan gelas obat sudah dipegang dengan nyaman. "Bagus, Pak Rayhan. Hati-hati saat meneguk." "Ya," ucapnya lembut. Rayhan menelan obat itu, kemudian menatap Alicia lagi. Senyum di wajahnya kini lebih jelas. Senyum yang menyembunyikan rasa gugup sekaligus kebahagiaan. Ia sadar, setiap sentuhan kecil, perhatian lembut, atau senyum tulus Alicia membuat hatinya semakin tersentuh. Ia menunduk sebentar, menahan napas, lalu tersenyum tipis lagi dalam hati. Perasaan itu semakin jelas. Ia mulai jatuh cinta, dan momen sederhana seperti ini, hanya tangan yang saling bersentuhan sebentar, cukup untuk membuatnya merasa gugup sekaligus bahagia. Alicia pun tidak menyadari sepenuhnya efek sentuhannya. Bagi Rayhan, momen itu menjadi salah satu yang paling berkesan. Satu sentuhan lembut yang membuat jantungnya berdebar, senyum tak bisa ditahan, dan perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Hati yang terbuka. Sore itu, Rayhan duduk di kursi ruang tamu, menatap jendela yang menampilkan cahaya senja lembut. Tubuhnya sudah lebih bugar, tapi hatinya masih penuh dengan beban yang tak terlihat oleh orang lain. Alicia duduk di sampingnya, memegang cangkir teh hangat untuk mereka berdua. "Alicia, aku ingin jujur padamu," ucap Rayhan pelan, suaranya berat tapi tenang. "Selama ini, meski aku terlihat kuat, kaya, dan selalu dikelilingi orang, aku sering merasa sendiri. Tanggung jawab yang harus kuemban, tekanan dari pekerjaan, dan ekspektasi semua orang, terkadang membuatku merasa lelah, bahkan kesepian." Alicia mencondongkan tubuh sedikit ke arahnya, menatap mata Rayhan dengan penuh perhatian. "Pak Rayhan, aku mengerti. Tidak mudah hidup dalam tekanan yang terus-menerus. Apalagi jika jarang ada yang benar-benar peduli pada kita sebagai manusia biasa," kata Alicia lembut, suaranya menenangkan. Rayhan menarik napas panjang, membiarkan perasaannya mengalir. "Aku jarang bisa bicara soal ini pada siapapun.
Biasanya aku menutup diri. Tapi, bersamamu, aku merasa aman untuk membuka hati. Aku merasa lega hanya dengan bercerita, meski itu hanya sedikit. Alisha tersenyum tipis, menepuk tangan Rehan ringan. Pak Rehan, tidak apa-apa. Hati kita butuh didengar. Dan aku senang kau mempercayai aku. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri di sini, tanpa harus selalu kuat atau menahan diri. Rehan menatap Alisha, merasakan kehangatan dan ketulusan yang terpancar dari mata dan senyumnya. Hatinya mulai terasa ringan, seolah sebagian beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Ia merasa damai, nyaman, dan lebih hidup. Terima kasih, Alisha, benar-benar. Ucap Rehan lirih, suaranya mengandung rasa syukur yang tulus. Kau membuatku merasa diperhatikan bukan hanya sebagai bos atau pasien, tapi sebagai manusia. Itu sangat berarti bagiku. Alisha tersenyum lembut, menunduk sebentar sebelum menatapnya lagi. Pak Rehan, itu karena aku peduli. Kadang yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengar, dan aku senang bisa ada untukmu. Momen itu berlangsung sederhana, tapi bagi Rehan, itu berarti banyak. Hatinya terbuka, dan ia mulai menyadari satu hal. Kehadiran Alisha bukan hanya membantu tubuhnya pulih, tapi juga menyembuhkan hatinya. Ia merasa nyaman, aman, dan mulai benar-benar jatuh cinta. Sore itu, senja yang hangat menemani dua hati yang perlahan saling terbuka. Rehan tersenyum tipis, menyadari bahwa membuka hati bukanlah kelemahan. Bersama Alisha, ia bisa menjadi dirinya sendiri, rapuh, lelah, dan sekaligus hidup penuh perasaan. Malam pertama dekat. Malam itu, lampu ruang tamu memancarkan cahaya lembut, menciptakan suasana hangat yang nyaman. Rehan duduk di sofa, Alisha duduk di kursi di sampingnya. Perlahan, mereka memindahkan kursi sehingga jarak di antara mereka lebih dekat. Pak Rehan, kau sering bermimpi tentang masa depan seperti apa? Tanya Alisha dengan suara lembut, menatap mata Rehan. Rehan tersenyum tipis. Matanya memantulkan cahaya lampu. Aku biasanya terlalu sibuk untuk memikirkan impian sendiri. Tapi, jika boleh jujur, aku ingin hidup lebih sederhana suatu hari nanti. Hidup tanpa tekanan, bisa menikmati hal-hal kecil, dan mungkin bisa ada seseorang yang benar-benar memahami aku. Alisha mencondongkan tubuh sedikit. Senyumnya hangat. Itu terdengar indah. Pak Rehan, aku yakin setiap orang berhak merasakan itu. Dan, orang yang tepat pasti akan datang di waktu yang tepat. Rehan menatapnya. Dadanya berdebar. Suara Alisha selalu menenangkan. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Hawa di ruangan terasa lebih hangat, lebih intim. Ia menyadari bahwa tidak hanya kata-katanya yang menyentuh hatinya, tapi kehadiran Alisha sendiri. Alisha, aku senang kau di sini. Bersamamu. Rasanya damai. Aku bisa berbicara jujur tanpa harus takut dihakimi. Ucap Rehan. Suaranya lembut, sedikit bergetar. Alisha menatap Rehan. Senyumnya tak pernah lepas. Pak Rehan, aku senang kau merasa nyaman bersamaku. Itu yang penting. Sejenak, mereka diam, hanya saling menatap. Jarak fisik yang dekat membuat Rehan semakin sadar akan perasaan yang selama ini ia simpan. Ia bisa merasakan kehangatan Alisha, aroma lembutnya, dan sentuhan ringan saat tangan mereka hampir bersentuhan di atas sofa. Hatinya berdebar, tapi bukan canggung, justru hangat. Ia merasa bahwa malam itu, tidak hanya tubuhnya yang dekat dengan Alisha, tapi hatinya juga mulai menyatu sedikit demi sedikit. Masa depan. Rehan mulai bergumam, menatap Alisha dengan lembut. Aku ingin membangunnya dengan seseorang yang tulus dan sabar. Aku rasa, aku mulai menemukannya. Alisha tersenyum tipis, mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat, tapi tetap sopan. Pak Rehan, aku akan selalu ada untukmu,
seiring kita menjalani hari demi hari. Malam itu, mereka berbicara tentang impian dan masa depan. Suara lembut mereka berpadu dengan heningnya malam. Hawa romantis terasa hangat, bukan karena kata-kata manis, tapi karena kedekatan yang tulus, kedekatan hati dan kepercayaan yang perlahan membentuk ikatan yang lebih dari sekadar pasien dan perawat. Raihan menatap Alisha. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak ingin melepaskan momen sederhana ini. Malam itu, hati mereka semakin dekat, dan perasaan yang tumbuh selama ini mulai terasa nyata, hangat, dan tak terbendung. Perasaan tak terbendung. Malam itu, ruang tamu kembali diselimuti cahaya lembut lampu. Raihan duduk di sofa, Alisha di kursi samping. Jarak mereka lebih dekat dari sebelumnya. Suasana tenang dan hangat, seolah memberi ruang bagi hati mereka untuk bicara tanpa kata-kata. Raihan menatap Alisha, matanya berkilau, napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir, senyumnya, perhatian, sentuhan lembut, terus berulang di pikirannya. Tidak bisa lagi, gumam Raihan dalam hati. Aku tidak bisa menahan perasaan ini. Hatiku ingin dekat dengannya, lebih dari sekadar dekat. Alisha tersenyum tipis, menatap Raihan dengan tatapan lembut, tanpa menyadari bahwa pria ini sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Namun setiap gerakan dan suara Alisha membuat Raihan merasa semakin hangat dan tergoda. Raihan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Alisha, aku ingin kau tahu, aku merasa nyaman bersamamu. Aku tidak ingin berpura-pura lagi. Hatiku ingin dekat denganmu, gumamnya pelan, nyaris pada dirinya sendiri. Hatinya berdebar hebat. Tapi malam itu ada keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari, selama ini ia menahan diri karena takut salah langkah. Tapi perasaan yang muncul begitu kuat hingga tak bisa diabaikan. Alisha mencondongkan tubuh sedikit, masih tersenyum lembut, menatap Raihan dengan ketulusan. Pak Raihan, kau selalu bisa bicara padaku. Aku senang kau merasa nyaman, ucapnya lembut. Raihan merasakan dorongan kuat dalam dadanya. Perlahan, ia meraih tangan Alisha, hanya sebentar, tapi cukup untuk menyampaikan semua perasaan yang selama ini ia simpan. Rasa kagum, nyaman, dan cinta yang tak terbendung. Alisha menatapnya, sedikit terkejut, tapi tidak menarik diri. Matanya lembut, hangat, dan senyumnya tetap menenangkan. Pak Raihan, aku merasakan kedekatan ini juga, bisiknya, suara penuh makna. Hati Raihan seolah meledak dalam kebahagiaan dan lega. Malam itu, perasaan yang selama ini ia tahan-tahan akhirnya menemukan jalan. Tak ada kata-kata panjang, tak perlu pengakuan formal. Hanya tangan mereka yang bersentuhan, tatapan mata, dan kehangatan hati yang menyatu. Raihan tersenyum lebar, lega, dan bahagia. Hatinya sudah jatuh, dan kali ini, ia tidak ingin menahan diri lagi. Perasaan itu tak terbendung, dan malam itu menjadi momen ketika dua hati mulai benar-benar dekat, siap menerima kehangatan satu sama lain. Keputusan berani. Malam itu, Raihan duduk di ruang tamu, menatap Alisha yang sedang menata obat terakhir hari itu. Hatinya berdebar cepat. Tapi ada keberanian yang berbeda dari biasanya. Ia telah memutuskan, saatnya menunjukkan sisi lembutnya, bukan hanya sebagai pasien, tapi sebagai pria yang peduli dan mulai jatuh cinta. Alisha, aku ingin mengajakmu makan malam santai, ucap Raihan dengan suara lembut tapi tegas. Bukan di restoran mewah, cukup di rumah, untuk merayakan. Aku sudah merasa jauh lebih baik berkat bantuanmu. Alisha menoleh, matanya sedikit melebar, tersenyum hangat. Makan malam santai? Di rumah? Aku, tentu, Pak Raihan. Jawabnya, suaranya terdengar lembut tapi ada kilau penasaran. Raihan tersenyum tipis, merasa lega. Bagus, aku ingin malam ini.
Kita berbicara, tertawa, dan menikmati waktu tanpa tekanan. Aku ingin kau melihat sisi lain dari diriku, sisi yang tidak selalu tegas dan serius, ucapnya sambil menatap mata Alicia. Alicia menunduk sebentar, tersenyum tipis. Aku senang kau ingin berbagi malam ini denganku, Pak Raihan. Itu berarti banyak. Malam itu, mereka duduk berdua di meja makan kecil yang telah disiapkan Raihan. Cahaya lampu redup dan aroma masakan sederhana tapi hangat menambah suasana intim. Raihan menunjukkan sisi lembutnya, membuka percakapan ringan, menceritakan cerita lucu dari masa lalu, bahkan sedikit bercanda untuk membuat Alicia tersenyum. Alicia tertawa, matanya berbinar. Pak Raihan, kau terlihat berbeda malam ini. Lebih santai dan hangat, ucapnya. Raihan tersenyum lebar, hatinya ikut hangat. Itulah maksudku. Aku ingin kau melihat sisi lain dariku, sisi yang nyaman, tidak selalu harus tegas, dan sisi yang mungkin ingin lebih dekat denganmu. Bisiknya, suaranya rendah tapi tulus. Alicia menatap Raihan. Senyumnya lembut tapi jelas menunjukkan bahwa ia merasakan perasaan yang sama. Malam itu, makan malam santai menjadi lebih dari sekadar perayaan kesembuhan fisik Raihan. Ini adalah perayaan hati yang perlahan terbuka, chemistry yang mulai nyata, dan langkah pertama Raihan untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut lagi. Di akhir malam, Raihan menatap Alicia, hatinya berdebar, dan tersenyum tipis. Malam itu, ia tidak hanya merayakan kesembuhannya, tapi juga keberanian untuk menunjukkan perasaannya, lembut, tulus, dan penuh arti. Ungkapan hati. Malam itu, rumah terasa tenang. Hanya lampu lembut yang memantul di dinding, menciptakan suasana hangat. Raihan duduk di sofa, menatap Alicia yang sedang menata beberapa obat. Hatinya berdebar, tapi ada keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Alicia, ada sesuatu yang ingin aku katakan, ucap Raihan pelan. Matanya menatap Alicia dengan serius. Alicia menoleh, senyum lembutnya muncul. Apa itu, Pak Raihan? Tanyanya. Suaranya hangat tapi penuh rasa penasaran. Raihan menarik napas panjang, menahan jantungnya yang berdebar. Selama beberapa hari terakhir, aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya merasa nyaman bersamamu. Aku jatuh hati padamu, Alicia. Aku ingin kau tahu, perasaan ini tulus, dan aku tidak ingin menahannya lagi. Alicia terdiam sejenak, matanya membesar, lalu senyumnya semakin lembut. Hatinya bergetar, campuran antara terkejut dan bahagia. Pak Raihan, aku juga merasakan hal yang sama. Aku senang kau akhirnya berkata jujur. Ucapnya pelan, suaranya bergetar tipis. Raihan tersenyum lega. Napasnya terasa lebih ringan. Kata-kata itu akhirnya keluar dari mulutnya, menghapus ketegangan yang selama ini menahan hatinya. Ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alicia mencondongkan tubuh sedikit. Tatapannya hangat, matanya berbinar. Pak Raihan, selama ini aku menikmati setiap momen bersamamu. Kau, seseorang yang tulus, perhatian, dan membuatku merasa nyaman. Aku senang perasaan kita sama. Raihan merasakan hatinya meluap dengan kebahagiaan. Ia perlahan meraih tangan Alicia, menggenggamnya lembut. Alicia, aku ingin selalu ada untukmu. Aku ingin melindungimu, membuatmu bahagia, dan menjalani hari-hari bersamamu. Ucapnya lembut, suaranya penuh ketulusan. Alicia tersenyum, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan kehangatan tangan Raihan, kejujuran di matanya, dan cinta yang tulus. Aku juga ingin itu, Raihan. Aku ingin kita saling ada, dalam setiap momen. Balasnya, suara lembut tapi penuh arti. Malam itu, kata-kata mereka sederhana, tapi setiap kata terasa berat dan penuh makna. Tidak perlu kata-kata manis berlebihan. Cinta mereka sudah tersampaikan melalui tatapan, senyum,
dan genggaman tangan yang hangat. Raihan tersenyum tipis, lega, dan bahagia. Alisha tersenyum membalas. Hatinya bergetar dengan perasaan yang sama. Malam itu menjadi saksi pertama bagi cinta mereka yang tulus, hangat, dan mulai terikat tanpa ragu. Cinta yang tumbuh. Hari-hari berikutnya, rumah Raihan terasa lebih hangat. Setiap pagi, Alisha datang dengan senyum lembutnya, menyiapkan sarapan atau obat-obatan dengan perhatian yang sama seperti sebelumnya. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka penuh arti, senyum mereka lebih sering bertukar, dan jarak di antara mereka terasa nyaman. Raihan mulai menunjukkan sisi lembutnya lebih terbuka. Ia membantu Alisha menyiapkan meja sarapan, terkadang bercanda ringan, atau sekadar duduk berdampingan sambil menikmati secangkir teh. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada jarak formal. Hanya dua hati yang perlahan menyesuaikan diri dan mulai saling memahami. Alisha, di sisi lain, menanggapi dengan perhatian yang tulus. Ia tidak tergesa-gesa, tetap profesional dalam merawat Raihan, tapi selalu ada saat Raihan membutuhkan dukungan, baik fisik maupun emosional. Ia menunjukkan cinta melalui gestur sederhana, senyum, tatapan hangat, atau sentuhan ringan yang membuat Raihan tersenyum. Suatu sore, saat duduk di teras sambil menikmati senja, Raihan memandang Alisha. Alisha, aku merasa nyaman bersamamu. Rasanya seperti rumah, ucapnya pelan. Alisha menoleh, tersenyum hangat. Aku juga, Raihan. Aku senang bisa ada di sini, mendampingimu. Aku merasa kita saling melengkapi. Mereka tertawa ringan, saling bertukar pandang, dan sejenak hanya menikmati kebersamaan yang sederhana tapi penuh arti. Cinta mereka tumbuh perlahan, bukan terburu-buru, tapi stabil dan kokoh. Setiap kata, setiap gestur, memperkuat ikatan yang mulai mereka bangun. Raihan mulai membiarkan dirinya terbuka sepenuhnya. Ia menceritakan hal-hal kecil tentang kehidupannya, tentang masa kecil, tentang mimpi-mimpinya yang sebelumnya ia simpan sendiri. Alisha mendengarkan dengan sabar, memberi saran atau sekadar menenangkan, membuat Raihan merasa dipahami dan diterima. Cinta mereka bukan hanya tentang perasaan yang menggebu, tapi juga tentang saling menghormati, memahami, dan menempatkan satu sama lain sebagai prioritas. Malam-malam mereka diakhiri dengan obrolan ringan atau hanya duduk berdampingan menikmati hening, membiarkan hati masing-masing merasa nyaman dan aman. Hari demi hari, mereka membangun cinta yang tulus, perlahan tapi pasti. Setiap senyum, setiap sentuhan, dan setiap kata kecil membuat hati mereka semakin dekat, hingga terasa bahwa tak ada yang lebih penting selain hadir untuk satu sama lain. Malam itu, Raihan menatap Alisha, tersenyum tipis. Hatinya penuh rasa syukur. Cinta yang tumbuh di antara mereka kini nyata, hangat, tulus, dan siap untuk berkembang lebih jauh. Awal baru. Pagi itu, matahari memancarkan cahaya hangat ke seluruh rumah. Raihan dan Alisha duduk berdampingan di teras, menikmati sarapan sederhana yang mereka siapkan bersama. Suasana tenang, hangat, dan nyaman. Suasana yang terasa seperti rumah bagi hati mereka masing-masing. Alisha, rasanya menyenangkan bisa memulai hari bersama seperti ini, ucap Raihan pelan, menatap mata Alisha dengan penuh rasa hangat. Alisha tersenyum, mencondongkan tubuh sedikit ke arahnya. Aku juga, Raihan. Rasanya aman, nyaman, dan bahagia. Tidak tergesa-gesa, tapi setiap momen terasa berarti. Hari-hari mereka kini diisi dengan perhatian sederhana namun tulus. Raihan tetap menunjukkan sisi lembutnya, membantu Alisha menyiapkan sarapan, menepuk punggungnya saat ia bekerja, atau sekadar duduk berdampingan sambil menikmati kopi pagi. Setiap gestur kecil terasa hangat, menguatkan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Alisha pun menunjukkan cinta melalui kesabaran dan perhatian yang konsisten. Ia selalu ada ketika Raihan membutuhkan dukungan, mendengarkan cerita dan keluh kesahnya, bahkan tersenyum saat Raihan bercanda dengan ringan.
Tidak ada yang berlebihan, hanya kedewasaan dan ketulusan yang menyatukan mereka. Suatu sore, saat duduk di teras sambil menatap senja, Raihan menggenggam tangan Alisha. Aku bersyukur kita bisa memulai awal baru ini bersama. Aku merasa kita benar-benar saling memahami sekarang. Alisha menatapnya. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Aku juga, Raihan. Aku merasa kita bisa membangun sesuatu yang indah, perlahan tapi pasti. Cinta kita bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang saling menghormati, memperhatikan, dan mendukung satu sama lain. Mereka duduk berdampingan, tangan saling menggenggam, membiarkan senja menghangatkan suasana. Tidak perlu kata-kata manis berlebihan, kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk menegaskan cinta yang tulus dan matang. Hari-hari baru mereka pun dimulai. Pagi yang hangat, obrolan ringan, tawa kecil, dan perhatian sederhana yang membuat hati mereka semakin dekat. Setiap momen bersama menjadi fondasi bagi cinta yang dewasa dan penuh pengertian. Raihan tersenyum, menatap Alisha dengan lembut. Ia tahu, dengan wanita ini di sisinya, ia bisa menghadapi hari-hari ke depan dengan hati yang ringan, bahagia, dan penuh cinta. Alisha membalas tatapannya. Matanya berbinar hangat. Mereka berdua sadar, awal baru ini bukan hanya tentang kesembuhan fisik atau perasaan yang muncul begitu saja, tapi tentang dua hati yang siap tumbuh bersama, saling menghargai, dan membangun kebahagiaan yang tulus. Dan di bawah sinar matahari pagi itu, Raihan dan Alisha memulai hari-hari mereka, bersama, penuh cinta, perhatian, dan kedewasaan. Awal baru yang mereka nanti-nantikan akhirnya menjadi kenyataan.